Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagaimana yang lalu-lalu kami aturkan bahwasanya bahasa Al-Quran itu unik, mengagumkan, mengejutkan, juga menarik perhatian untuk mempelajari kembali. Sebagaimana kami akan mengaturkan kata-kata yang di dalam Al-Quran, contohnya yang pertama durrun, dotnya di domah, kemudian dorrun, dotnya di fathah, kemudian dororun, dotnya di fathah, roknya ditambah satu, rok pertama itu di fathah. Kemudian yang keempat dirorun, dotnya di kasroh, roknya di fathah, dua rok dipisah oleh alif, bunyinya dirorun. Ini semua yang akan kami jelaskan seperti berikut ini. Kata ad-duru pada surat Al-Anbiya 83 artinya sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maksud atau penjelasan ayat, dan ingatlah wahai Nabi tentang kisah Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya tentang penyakit yang menimpanya sudah sangat parah dan lama. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah kesulitan berupa penyakit, badan kurus, dan kehilangan keluarga dan harta benda. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih untuk mengabulkan doa. Al-durru adalah sesuatu yang menimpa diri manusia seperti penyakit, kekurusan, sedangkan al-dorru adalah kerusakan pada setiap sesuatu atau membahayakan. Kata ad-dorru pada surat Al-Ra'd 16 artinya membahayakan. Kul marrabbus samawati wal ardi kulillah. Kul afattakhattum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Kul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim kulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Artinya, katakanlah siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap, gulita, dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Kata durun yang diartikan sakit dan kata dorun yang diartikan bahaya, lawan dari manfaat. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kata dororun
pada surat An-Nisa 95 yang diartikan itu cacat atau lemah seperti sakit, seperti invalid, dan seterusnya, yang mana ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Kata al-dororu pada surat An-Nisa 95 artinya mempunyai udzur. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dorori wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Wa kulan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina alal qa'idina ajran 'azima. Artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai udzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Penjelasan ayat tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak berjihad fi sabilillah tanpa alasan yang bisa diterima seperti sakit serta buta, dan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta, dengan benda dan diri mereka. Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta benda dan diri mereka berupa satu derajat lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berjihad. Masing-masing dari mereka yang berjihad dan yang tidak berjihad dengan alasan yang dibenarkan akan mendapatkan ganjaran yang menjadi haknya. Akan tetapi Allah akan memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad dengan memberikan ganjaran yang lebih besar dari mereka yang tidak berjihad. Kata ad-dororu artinya adalah udzur atau kelemahan seperti cacat, sakit, dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Kata dororun yang ada pada surat An-Nisa 95 yang artinya udzur atau kelemahan seperti cacat, sakit, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu kata dirorun yang berada pada surat At-Taubah ayat 107 yang ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Kata al-diror pada surat At-Taubah 107 artinya menimbulkan bahaya. Waladina takhadu masjidan diroron wa kufara wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadal liman haraballah wa rasulah min qablu wa la yahlifanna in aradna illa husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Penjelasan ayat, dan orang-orang munafik yang mengkhianati Rasulullah dan orang-orang beriman
dan melakukan kejahatan yang sangat besar. Pemimpin mereka adalah Midlal Abu Amir Ar-Rahib yang memerintahkan mereka untuk mendirikan Masjid Diror sebagai tempat menyusun tipu daya, menyebarkan fitnah, memecah belah kaum muslimin karena dapat memalingkan mereka dari Masjid Quba, dan sebagai tempat untuk menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulullah sebelumnya, yaitu Abu Amir Ar-Rahib. Mereka menegaskan perkataan dusta mereka dengan bersumpah bahwa mereka tidak bermaksud membangun masjid itu kecuali untuk kebaikan dan berbuat baik kepada orang-orang lemah yang tidak mampu berjalan menuju Masjid Quba. Namun Allah Maha mengetahui kedustaan perkataan dan perbuatan mereka. Kata al-diror itu menimbulkan bahaya, keburukan, atau merusak. Ikhwani Fiddin Rahimahullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Kata-kata yang mirip yaitu durrun, dorrun, dororun, dan dirorun, yang mana arti dan pengertiannya berbeda-beda. Semoga semuanya itu bisa menambah perbendaharaan ilmu tentang Al-Quran bagi kita semua, dan ilmu-ilmu kita semoga selalu bermanfaat untuk diri kita masing-masing dan orang lain. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.